Oke, balik lagi di channel gua, di channel Ronald ya, teman-teman. Salam satu aspal. Oke, hari ini gua baru dapat notifikasi dari Gojek ya. Tentunya ini kabar yang sangat lucu menurut gua, dan ini bukan satu kabar atau informasi yang memang baru ya. Eh, Jauh sebelum ada pandemi ini, dulu di masanya sebelum pandemi lah, aku bilang ya. Memang aturan suspend ini sudah ada gitu loh. Jadi ketika kita melewatkan 3 atau 4 atau 5 kali mungkin pada saat itu orderan, maka kita akan terkena notif itu 15 menit sampai 30 menit kurang lebih seperti itu. Artinya ada hukuman yang memang dikenakan ke driver gitu loh. Nah, di info yang sekarang gue dapat, Gojek mengharuskan kita untuk menjaga performa gitu loh. Menjaga performa di sini gue ngambil kesimpulan. Terus kalau performanya bagus, apa yang didapat driver? Itu pertanyaan gitu loh. Oke lah, kita ngambil semua orderan yang ada. Kita catat istilahnya, kita ambil lah semua orderan yang ada. Tapi pertanyaannya di sini, apakah di luar sana customernya sudah mentaati aturan seperti ukuran paket atau gosen yang 20 kg beratnya, panjangnya ya nggak terlalu panjang lah, gue lupa berapa waktu kemarin tuh ya, ada di video-video sebelumnya. Artinya paket ini harusnya bisa nyaman dibawa untuk driver. Nah, yang kedua, kalau misalkan kita dapat orderan go-ride, orangnya lebih dari satu, anaknya dua atau anaknya satu, contoh helm padahal kita cuma satu, cuma dua lah sama gua driver. Pertanyaannya, anaknya nggak pakai helm, tracknya jauh, otomatis bensin yang dikeluarkan itu semakin banyak seperti itu. Terlepas dari dia gemuk atau kurus, nggak jadi masalah. Artinya kalau dia naiknya lebih dari satu orang, contoh 2 orang, tentu bensin yang dikeluarkan itu akan semakin banyak gitu loh. Dan yang dibayar hanya satu orang saja, sama aja. Ini bermasalah juga, dan artinya kita juga nggak dapat apa-apa gitu loh di situ. Kemudian yang selanjutnya, orderan opik atau orderan fiktif yang biasa disebut driver-driver. Orderan fiktif ini orderan yang memang nggak tahu siapa yang mesen, nggak tahu siapa yang order, seperti itu. Terus apa yang didapat driver? Harus dibawa aja jalan gitu loh. Tentunya kalau tunai pasti rugi, kalau GoPay nanti takutnya dilaporin dan sebagainya dan sebagainya. Gini yang gue mau, kalau Gojek membuat aturan seperti ini, harusnya ada tombol laporan barang. Intinya gini, orderan ini bermasalah, melebihi kapasitas. Yang goret harusnya bisa ada laporan lagi, orderan ini melebihi kapasitas. Terus kalau opik ada laporan juga, ada atau bukti fotonya. Sementara memang kalau kita meng-cancel satu orderan itu memang ada notif-notifnya ya. Tapi menurut gue ini nggak cukup bagus juga untuk melapor ke kantor gitu loh. Buktinya ketika kita memberikan misalkan barang kegedean, tetap aja masuk ke driver gitu loh. Kondisi barang yang sudah tidak memungkinkan, terus kita cancel tapi tetap masuk gitu loh. Ini kan jadi satu pertanyaan, kok driver itu diharuskan menjaga performa? Emang dapat apa gitu loh kalau performanya bagus? Emang apa yang kita dapat gitu loh? Berarti penjemputan 5 kilo ke atas, contoh nganternya cuma 3 kilo atau ya oke lah, penjemputan jauh lah contoh, terus kita cancel, terus gimana nasib driver? Apakah harus dijemput? Macet-macetan, oke kita harus jemput. Nah, kalau orderannya itu di cancel sama customer juga, itu nggak ada kejelasan. Ini bermasalah nggak buat driver? Kan tentunya faktor-faktor di lapangan ini itu bener-bener driver itu kayak buah si malakama gitu loh. Buah si malakama yang pokoknya porsinya serba salah, apapun pasti salah, gimana pun salah. Karena Gojek menerapkan aturan seperti ini, driver tidak dapat apa-apa, performa harus bagus. Kalau dulu ada hukuman tapi driver dapat bonus yang 180 sampai 200 ribu. Kalau sekarang kan driver nggak dapat apa-apa kalau performa bagus. Nah, terus fungsinya Gold, Platinum, Silver itu buat apa, Jik? Gitu loh. Kalau kalian
Kan kalian sudah mengkotak-kotakkan driver ini. Ada yang basic, ada yang silver, ada yang gold, ada yang platinum. Ya artinya kalau kita memang performanya bagus kan level kita nggak naik-naik ya nggak masalah juga. Tapi di sini poinnya kalian mengharuskan untuk mengambil semua orderan yang ada. Loh, kok jadi? Gue sempat ngakak sih baca berita seperti ini. Ya, seperti yang gue bilang di awal tadi. Kalau dulu Gojek memberikan hukuman ketika kita melewatkan 3-4 kali orderan, hukumannya 15 menit, oke, karena itu ada yang kita dapat. Sekarang ini, kalau performa bagus, kita ambillah semua orderan yang ada. Apa yang didapat driver? Nah, ini kan jadi pertanyaan juga. Terus, fungsi level-level basic, silver, gold, platinum apa? Artinya, gue sebagai driver basic, ya udah nggak apa-apa gue nggak naik-naik ke silver atau ke gold atau ke platinum, buat gue nggak ada masalah gitu loh. Tapi di sini Gojek mengeluarkan aturan seperti ini. Ketika kita mengabaikan orderan, maka akun kita akan dinonaktifkan. Ya menurut gue sih ada hitungan menit-menitnya seperti itu. It's okay, nggak ada masalah. Sebenarnya ini juga kabar baru yang memang kemarin-kemarin gue sempat bertanya-tanya, kok ada di daerah-daerah udah ada loh hukuman seperti ini, dan di Jakarta belum. Dan di Jakarta hari ini gue baru dapat infonya dan notifikasinya. Jadi luar biasa sekali ini Jack, gitu loh. Berasa kayak karyawan ya, bukan lagi mitra. Menurut gue sih ini udah jatuhnya udah kayak karyawan. Ya kesimpulannya sih yang gue ambil di sini, lo kalau kita mitra, mau kita ambil kek, mau kita abaikan kek, itu hak gue gitu loh, hak kita. Tapi ketika kalian mengharuskan mengambil orderan, artinya mau lu bermasalah kek, mau lu gimana kek, pokoknya tetap aja lu harus bawa itu orderan. Itu yang Gojek inginkan. Tentunya gue sebagai driver di sini ya gue dirugikan ketika orderan ini bermasalah. Ya barang kebesaran, penumpangnya lebih dari 3 orang, orderan opik, mau nggak mau kan harus kita cancel. Jadi kembali lagi ke teman-teman, apakah kesimpulan gue ini salah? Apakah yang gue bicarakan ini benar? Ini jatuhnya udah bukan lagi mitra, ini udah karyawan. Kalau memang Gojek mengharuskan performa harus bagus, ya berarti hilangkan level-level gold, basic, platinum, silver itu. Menurut gue itu jauh lebih adil, nggak usah ada prioritas seperti itu. Menurut gue sih seperti itu ya. Itu aja. Jadi yang kedua, Gojek harus menerapkan tombol laporan. Yang sekarang kita jalanin, laporan-laporan ketika kita meng-cancel order, menurut gue belum cukup bagus. Karena ketika gue sudah melapor pun, misalkan gue meng-cancel salah satu orderan, ini masih masuk lagi. Padahal kita udah bilang, misalkan contoh barang kegedean, tetap aja masih kita diserang juga, masih masuk lagi orderan itu ke akun kita. Jadi sangat bingung lah. Tapi ya kembali lagi ya, kalau gue sih tetap berkesimpulan seperti ini. Kalau Gojek mengeluarkan aturan seperti ini, ya tetap gue kalau selama itu lu bermasalah, selama itu menurut gue nggak nyaman, ya gue nggak akan mau bawa orderan itu. Lebih bagus gue cancel, terserah. Daripada itu membahayakan diri gue, ya gue mendingan cari orderan yang memang menurut gue nyaman. Itu aja. Jadi silakan tulis komentar kalian di bawah, seperti apa pandangan kalian tentang aturan yang Gojek terapkan di fitur ini gitu loh. Oke, tetap semangat. Salam satu aspal.